Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Kita sehat dan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang kemerdekaan. Haleluya. Katakan dulu sama-sama merdeka. Haleluya. Ya, saudara, di dunia ini ada begitu banyak bangsa-bangsa ya. Dan kalau kita melihat ada juga banyak bangsa-bangsa yang seharusnya secara de jure, de facto mereka itu sudah mendapatkan kemerdekaan, tapi ternyata ya dalam mereka berbangsa bernegara mereka banyak sekali yang sebetulnya belum merdeka dalam hal-hal tertentu. Contoh dalam hal ekonomi masih banyak mereka yang mungkin ya walaupun mereka sudah merdeka tapi ternyata dalam ekonomi mereka masih di bawah garis kemiskinan. Nah, saudara, kenapa bisa seperti itu? Tentunya satu hal ya, mereka tidak bisa mengelola kemerdekaan itu dengan baik. Nah, saudara, begitu juga buat kita orang percaya. Waktu Tuhan sudah memerdekakan kita, dia mati di kayu salib, seharusnya kita bisa menghidupi apa yang Tuhan berikan untuk memerdekakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya kita nggak juga salah ya, dan kita juga tidak merdeka seperti apa yang Tuhan kehendaki, justru kita sebaliknya. Walaupun kita sudah dimerdekakan tapi ternyata kehidupan kita masih bertolak belakang. Oleh sebab itu, mari kita belajar ada ciri-ciri orang yang belum bisa merdeka ya. Yang pertama, saudara, mari kita lihat sama-sama dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Roma pasal 6 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Haleluya. Ciri orang yang belum bisa merdeka yang pertama, masih diperhamba oleh dosa dalam hidupnya. Haleluya ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu seseorang diperbudak dosa, ya masih terikat dosa, sebetulnya hidupnya itu masih mengalami kecemaran. Ya, dan saya mau kasih tahu sama saudara, ya pribadi Tuhan kita yang kudus, yang suci itu nggak bisa disatukan dengan sesuatu yang masih kotor, yang najis, yaitu dosa. Ya, makanya seharusnya kalau kita sudah ikut Tuhan, iring Tuhan, Tuhan memberikan kemerdekaan, kita harus meninggalkan bahkan membuang kehidupan lama atau dosa itu. Jangan pernah lagi mau diperhamba oleh dosa. Sebab kalau kita masih mau hidup diperhamba oleh dosa, saudara, kita nggak akan pernah bisa maksimal mendapatkan kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Dan tentunya orang yang hidup di bawah perhambaan dosa itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada shalom dalam kehidupannya. Ya, jadi yang pertama masih diperhamba dosa, itu ciri orang yang belum merdeka. Hal yang kedua, ciri yang kedua, mari kita lihat sama-sama Amsal pasal 4. Ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, haleluya. Ya, ciri orang yang belum merdeka yang kedua adalah orang yang belum dapat menjaga hatinya. Ya, bagaimana mungkin orang bisa merdeka kalau hatinya saja belum bisa dijaga? Sebab segala sesuatu itu berasal dari hati, ya, dari dalam keluar, ya. Ya, bukan dari luar ke dalam tapi dari dalam yang keluar. Hatinya kalau memang nggak bisa dijaga, tercemar terus, kotor terus, bagaimana mungkin bisa mengalirkan aliran yang baik keluarnya? Ya, hidupnya masih penuh dengan kebencian, masih ada iri hati, masih ada dengki, masih ada dendam, amarah yang meledak-ledak, saudara. Ya, bahkan hidupnya yang tidak pernah mau mengampuni, ya, egois, mau menang sendiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang belum bisa menjaga hatinya. Dan saya berdoa buat setiap kita para pendengar, kita sudah dipulihkan dan kita adalah pribadi yang harus bisa menguasai hati kita. Kita kontrol hati kita karena kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, ya, bagaimana ciri orang yang belum bisa merdeka? Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima.
ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, haleluya. Jadi hal yang ketiga ciri orang yang belum bisa merdeka, kalau orang tersebut kurang atau belum bisa mengucap syukur, ya. Kita tahu sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, ya, waktu bangsa Israel ya ada di 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan persungutan, mereka nggak bisa mengucap syukur. Makanya ya mereka terus berputar-putar di padang gurun. Mereka belum bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, mereka belum bisa mengalami kemerdekaan yang Tuhan sebetulnya sudah janjikan menjadi bagian mereka. Jadi hari ini masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, apapun boleh ada. Tapi belajarlah kita sebagai putra-putri kerajaan Allah. Mari kita selalu membangun budaya mengucap syukur dalam segala hal. Sebab orang yang merdeka pasti bisa mengucap syukur, ya. Dan saya berdoa 3 hal ini kita pegang baik-baik. Saya berdoa kalau 3 hal ini adalah ciri orang yang belum merdeka. Sebaliknya, waktu saudara melakukan, ya saya percaya saudara menjadi pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan Raja kita. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau kami belajar ciri-ciri orang yang belum bisa merdeka seperti apa yang firman Tuhan katakan, biarlah ini dijauhkan dari kami. Kami tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kami bisa bebas dari dosa. Bahkan kami bisa dengan kekuatan dari Roh Kudus memampukan kami menjaga hati kami. Dan biarlah dari lidah bibir kami selalu mengucap syukur. Materaikan firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.